Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh waridwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij'al ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmah wa ayyidnahu wa fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat-Nya sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tujuan lain. Manusia itu diciptakan, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur dan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada kasih kita, panutan kita, pengobat rindu kita, penawar rasa sakit hati kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam, terutama bagi para kaum perempuan yang dimana pada zaman jahiliyah dulu kaum perempuan itu bisa dibilang tidak ada harganya, yang dimana kaum perempuan itu hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu pada laki-laki saja. Tapi setelah datangnya Rasulullah SAW, kaum perempuan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikhususkan salah satu surah yang nama surahnya adalah An-Nisa, yang artinya perempuan. Itu adalah bentuk kemuliaan perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan melalui jasanya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah kita sampaikan salawat serta salam kita kepada beliau dan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, anak-anak yang pada kesempatan kali ini yang ingin menyampaikan sedikit tentang kelebihan kita berpuasa. Di sini insya Allah yang akan menyampaikan 3 poin saja mengenai kelebihan berpuasa. Yang pertama, kelebihan berpuasa itu adalah tempat kita untuk melatih rasa. Nah, rasa yang pertama adalah rasa syukur, yang kedua adalah rasa bersabar. Rasa syukur yang perlu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, rasa syukurnya sebab kita diberikan kesehatan beserta kesempatan sehingga kita bisa menjalankan apa yang perlu kita jalankan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, berpuasa, kita diberikan kesehatan, kita bisa mampu menahan rasa lapar kita dari subuh sampai berbuka. Kemudian yang kedua yakni rasa sabar. Berpuasa adalah tempat melatih rasa sabar. Sabar menahan diri dari rasa lapar dan dahaga. Yang kedua, menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari mengangkat suara kepada orang-orang yang lebih tua, terutama kepada orang tua kita. Karena orang tua adalah orang yang pernah mengajarkan anak-anaknya berbicara. Jadi kita sebagai anak jangan sampai ketika
sudah berbicara, ketika kita sudah bisa berbicara, kita mengangkat suara kita kepada kedua orang tua kita. Karena mengangkat suara itu termasuk hal yang bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Kemudian poin kedua yakni berpuasa itu sebagai tempat kita untuk saling menghargai dari sesama manusia maupun kepada makanan. Nah, contoh yang sesama manusia yakni ketika berpuasa, kita saling menghargai, kita saling menyayangi dan mengasihi. Karena kalau sudah waktunya berbuka, pasti banyak tetangga-tetangga yang memberikan makanannya kepada tetangga sebelahnya, baik hanya berupa rahasia mungkin namanya atau lain sebagainya. Kemudian saling menghargai kepada makanan. Yang namanya kita berpuasa itu pasti makanan yang dianggap biasa aja di bulan puasa itu menjadi sangat istimewa, bahkan sangat menggiurkan. Contoh saja air putih. Apabila kita sudah berpuasa, apalagi cuaca panas misalnya, pasti kita akan merasakan sangat haus. Jadi ketika melihat air putih, kita akan sangat tertarik untuk meminumnya seperti itu. Jadi hal yang biasa aja di luar bulan puasa itu menjadi sangat istimewa ketika sudah berada di bulan puasa. Kemudian poin yang ketiga yaitu berpuasa itu adalah tempat untuk melatih kita menghargai hal yang sepele. Contoh bau mulut lah contohnya. Itu adalah hal sepele yang bahkan di sebagian orang itu bau mulut itu, apalagi dia nggak pernah gosok gigi misalnya kan, itu pasti sangat tidak enak untuk kita cium baunya, bisa dibilang menjijikkan. Tapi ketika sudah masuk bulan puasa atau bulan Ramadan, bau mulut yang awalnya dikira menjijikkan itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi teman kita. Jangan sampai karena kita sudah mendengar bahwa bau mulut itu sangat istimewa, jangan sampai ketika kita bertemu dengan kita menghembuskan napas kita di depan muka teman kita. Bisa jadi nanti dia pingsan akibat saking baunya mulut orang yang berpuasa tersebut. Akan tetapi bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih istimewa daripada bau misik. Nah, bau misik itu wangian orang Arab yang wanginya itu sangat luar biasa. Jadi inti dari semua yang sampaikan ini adalah bulan puasa itu mengajarkan kita menjadi hamba yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu kita. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa, pasti memiliki dosa karena saya bukanlah bidadari surga. Mungkin hanya ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.